1 nomor 149. Dari kelas reguler B manajemen malam di perguruan tinggi STI Mahardika Surabaya. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua teman saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi software desain di berbagai bidang. Selanjutnya boleh perkenalan dulu untuk teman-teman saya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fendia Dirahayu, NIM 21210244, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Hai. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dodik Susanto dari kelas reguler malam manajemen B, NIM 2121023 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Hai. Oke, selanjutnya bahas sedikit tentang software design. Apa sih software design itu? Software sendiri bisa disebut sebagai perangkat lunak, yaitu program komputer yang menghubungkan antara pengguna komputer dan hardware. Dapat diartikan juga data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Saat ini software yang berkembang sudah sangat banyak. Selanjutnya, desain sendiri. Desain merupakan perencanaan dalam pembuatan sebuah objek, sistem, komponen, atau struktur. Proses desain pada zaman dulu masih menggunakan metode manual dengan menggunakan berbagai alat seperti penggaris, pensil, drawing pen, kertas gambar, dan dalam proses pembuatan suatu desain memerlukan waktu yang lama. Software desain sendiri dapat diartikan sebagai program perangkat lunak yang digunakan untuk membuat desain grafis pada komputer. Dalam bidang desain dan perancangan, perkembangan teknologi informasi sudah sangat terasa dampaknya, yaitu dengan banyaknya software-software yang mempermudah dan membantu kita dalam memecahkan permasalahan yang ada saat ini. Nah, kali ini kita bahas materi software dalam berbagai bidang, yakni yang pertama ada software di bidang perkantoran, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga bidang database, yang keempat bidang networking, yang kelima di bidang website. Nah, untuk yang pertama nih, ada aplikasi software dalam bidang perkantoran. Di sini kita memberi sedikit contoh, yaitu Google Suite, rangkaian dari Google Suite, yaitu Google Document, Google Sheet, Google Slide, dan masih banyak lagi. Dalam penggunaan beberapa platform ini banyak kemudahan, yakni diantaranya tidak memerlukan aplikasi, jadi kita nggak perlu install aplikasinya. Lalu yang kedua, tersimpan secara otomatis, dan histori revisi yang lengkap juga dapat diformat ke berbagai jenis format file. Fitur pemeriksaan ejaan dalam berbagai bahasa dapat digunakan di berbagai perangkat dan kolaborasi real time bersama rekan untuk mengedit tanpa harus berada dalam satu tempat. Dengan berbagai kemudahan yang dimiliki menjadikannya sebagai alternatif dan dalam menunjang kebutuhan bisnis maupun pendidikan. Banyak fitur yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan fleksibel, serta tidak perlu khawatir karena mengenai kehilangan data karena keamanannya yang terjaga dengan amat baik. Beberapa aplikasi ini adalah sebuah layanan pengolah kata, data, kalkulasi angka, dan pembuat presentasi yang merupakan salah satu bagian dari Google Suite Docs Editor dari Google, yang juga terdiri dari Google Drawings, Google Formulir, Google Sites, dan Google Keep. Dikutip dari Wikipedia, beberapa aplikasi ini juga merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen bersama secara online. Selanjutnya, platform ini hampir sama fungsinya dengan Microsoft Office. Dapat digunakan untuk membuat, mengedit, dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja.
Hanya saja dalam menggunakan Microsoft Office yang dilakukan secara offline atau manual membuat kita harus rajin-rajin untuk menyimpan dokumennya agar yang kita ketik tersimpan, karena kadang ketika kita sendiri lupa menyimpan dan sewaktu komputer atau laptop mati, dokumen yang sudah kita tulis tersebut tidak tersimpan dan menimbulkan kepanikan. Selanjutnya adalah aplikasi software dalam bidang pendidikan. Nah, salah satu aplikasi software di bidang pendidikan yaitu Canva. Mengapa demikian? Suaramu. Karena platform ini merupakan salah satu aplikasi pengelola grafis atau visual yang populer dan digandrungi banyak orang. Karena cara pemakaiannya yang bilang mudah. Bahkan untuk pemula, tidak hanya itu, terdapat ribuan template yang beragam pada aplikasi ini, baik yang gratis maupun berbayar. Jadi sangat mudah, bukan? Jadi, pendidik dan juga pelajar dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk keperluan desain visual, media pembelajaran seperti membuat worksheet, poster, rangkuman materi, template presentasi, dan kebutuhan grafis sederhana lainnya. Pembuatan grafis atau visual dalam platform ini juga semakin mudah karena tipe desain yang sudah dikelompokkan berdasarkan kategorinya masing-masing. Pengguna dapat langsung menggunakan platform ini melalui website www.canva.com atau juga aplikasi yang bisa diunduh di Microsoft Store, Play Store, dan App Store. Hal ini tentu semakin mudah penggunaan berkreasi dimanapun dan kapanpun. Namun yang perlu diingat, pengguna perlu membuat akun terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi software ini. Contoh kedua yakni Microsoft Teams, sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat, video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan langganan Office 365 dan juga dapat diintegrasikan dengan produk selain buatan Microsoft atau Wikipedia. Aplikasi ini memungkinkan guru menciptakan lingkungan belajar yang dinamis. Microsoft juga bertujuan untuk menawarkan pengalaman belajar jarak jauh yang menarik dan terhubung secara sosial seperti belajar di kelas. Microsoft Teams memungkinkan siswa dan guru dapat tetap berkomunikasi dan saling membantu menggunakan percakapan dan dapat merasa seperti mereka bertemu langsung menggunakan pertemuan langsung. Guru dapat melacak kemajuan siswa dalam pekerjaan sehari-hari mereka menggunakan tugas dan sama seperti di ruang kelas. Guru dapat menggunakan aplikasi dan fungsi tim untuk mendukung cara mereka bekerja terbaik. Selain itu, ada satu contoh platform pada bidang pendidikan yaitu Google Classroom. Google Classroom sendiri adalah aplikasi pembelajaran daring berbasis web yang digunakan untuk memudahkan kegiatan pembelajaran antara pendidik dengan peserta, tanpa harus bertatap muka secara langsung. Google Classroom merupakan layanan dari Google Chrome Education untuk membantu aktivitas komunikasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran Google Classroom. Memungkinkan pendidik melihat perkembangan peserta didiknya, siapa yang sudah dan belum mengerjakan tugas. Jadi, buat teman-teman jangan malas ya. Nah, peserta didik juga dapat dengan mudah mengakses dan menerima materi serta mengumpulkan tugas langsung melalui Google Classroom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada aplikasi software dalam bidang database. Database atau pangkalan data merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang saling berhubungan dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen bisnis data. Secara umum, database berfungsi sebagai wadah tempat informasi dan data disimpan pada suatu program.
Untuk selanjutnya, fungsi database. 1. Mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. 2. Mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. 3. Mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan menghapus data. 4. Menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Selanjutnya, manfaat database, yaitu 1. Integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi yang pada suatu data. 2. Menjaga independensi data. Database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat mengubah data meskipun data bisa diakses. 3. Kemudian berbagi data menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagai data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Untuk selanjutnya, tipe database, yaitu 1. Database analitik. 2. Operasional database. 3. Distribusi database, database warehouse, end-user database, real-time database, document oriented database, in-memory database, navigational database, database hypermedia web, external database, relational database. Selanjutnya, jenis perangkat lunak database. 1. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office, selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Kedua, basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS perusahaan perangkat lunak. Kedua, basis data Oracle adalah basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. Perusahaan perangkat lunak Oracle memasarkan jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer atau platform. Ketiga, umum aplikasi Microsoft SQL Server. Aplikasi ini umumnya digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL Server pada basis data besar. Untuk keempat, perangkat lunak database Firebird atau yang sering disebut juga Firebird SQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang menawarkan fitur-fitur yang terdapat dalam standar ANSI SQL 99 dan SQL 2003. RDBMS ini berjalan baik di Linux, Windows, maupun pada sejumlah platform Unix. Untuk berikutnya, aplikasi perangkat lunak database yang keenam,
Visual Folk Pro, yaitu data sentris, berorientasi objek, dan bahasa pemrogramannya prosedural yang diproduksi oleh Microsoft atau bahasa pemrograman yang bekerja dalam lingkup Microsoft Windows. Microsoft Windows ini berasal dari Folk Pro atau awalnya dikenal sebagai Folk Base yang dikembangkan oleh Folk Software pada awal 1984. Untuk perangkat lunak database selanjutnya MySQL, yaitu sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh MySQL AB, membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Untuk perangkat lunak database selanjutnya yaitu PostgreSQL atau yang sering disebut juga Postgres, adalah sebuah RDBMS open source yang didistribusikan secara free, yang menekankan pada penumbuhan standar teknis dan fleksibilitas atau keluasan data. PostgreSQL didistribusikan dengan lisensi bebas atau gratis, sehingga dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali kepada publik secara bebas atau gratis untuk tujuan pribadi, komersial, ataupun akademik. Selanjutnya, perangkat lunak database OrientDB adalah multimodal open source NoSQL DBMS yang menggabungkan kekuatan grafik dan fleksibilitas dokumen ke dalam satu database operasional berkinerja tinggi yang dapat diskalakan. Selanjutnya, MongoDB merupakan basis data yang paling populer di antara basis data NoSQL lainnya. Hal ini dikarenakan pemasangan maupun penggunaan MongoDB tidaklah sulit atau merepotkan penggunanya. Selain itu, MongoDB juga merupakan salah satu basis data yang open source, sehingga penggabungan MongoDB sendiri cukup pesat karena setiap orang bisa berpartisipasi untuk menggabungkannya. Untuk yang terakhir yaitu perangkat lunak database Cloudera adalah platform modern untuk manajemen dan analisis data yang menyediakan platform Apache Hadoop untuk membantu dunia bisnis memecahkan masalah-masalah paling menantang terkait data, khususnya yang berjumlah besar. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan Mbak Mila. Silakan. Yang selanjutnya adalah aplikasi software dalam bidang jaringan atau network. Di zaman yang sudah canggih seperti ini, yang mana banyak aplikasi yang sudah berterbangan di internet, Anda bisa memanfaatkan untuk belajar dan membangun sebuah jaringan, baik jaringan sederhana hingga rumit. Anda bisa belajar menggunakan aplikasi simulasi jaringan. Rekomendasi aplikasi simulasi jaringan pada PC atau laptop yang Anda bisa gunakan. Ini contohnya yang pertama adalah Cisco Packet Tracer, merupakan aplikasi simulasi jaringan untuk PC atau laptop yang dibuat dan dikembangkan oleh suatu perusahaan yang sangat terkenal di dalam bidang jaringan, yaitu Cisco System
Aplikasi Cisco Packet Tracer ini merupakan aplikasi simulasi jaringan yang sering digunakan di kalangan anak sekolah karena sangat mudah digunakan dan memiliki berbagai tools yang cukup lengkap dalam melakukan simulasi jaringan. Yang kedua, seperti gambar, Cisco Aspir CCNA Edition merupakan aplikasi game untuk simulasi jaringan. Aplikasi ini sangat cocok untuk Anda yang ingin belajar memahami konsep jaringan serta bagaimana cara bekerja sebuah jaringan. Selanjutnya ada GNS3 Graphics Network Simulator, merupakan aplikasi simulasi jaringan untuk PC atau laptop yang berbasis GUI yang mirip seperti Cisco Packet Tracer. Aplikasi GNS3 ini dirilis pada tahun 2008. Aplikasi GNS3 ini dapat mensimulasikan perangkat asli baik menggunakan emulator ataupun menggunakan teknologi virtualisasi. Prinsip kerja dari aplikasi GNS3 adalah mengemulasi Cisco iOS pada PC atau laptop Anda, sehingga PC Anda bisa berfungsi layaknya sebuah atau beberapa router sehingga switch dengan cara mengaktifkan fungsi dari Ethernet switch card. Selanjutnya adalah eNetwork, merupakan aplikasi simulasi jaringan yang bersifat interaktif learning yang dapat mengajarkan para penggunanya tentang jaringan. Aplikasi eNetwork ini dikembangkan oleh mahasiswa yang sudah menyelesaikan sarjana di University of Technology Sydney (UTS). Di antaranya adalah Min Triun, Joel Baltak, Melissa Yi, Johnton, Peter Hyun, Peter Luong. Selanjutnya adalah IP Sims, merupakan aplikasi permainan yang berupa edukasi tentang simulasi jaringan pada komputer. Aplikasi ini akan menghadapkan para pemain dalam simulasi jaringan komputer seperti jaringan komputer dalam kehidupan dunia nyata. Para pemain harus memberikan alamat IP, subnet mask, serta gateway dengan benar pada setiap router dan host yang sudah tersedia pada setiap stage. Selanjutnya, yang terakhir, GoSonet Sim, merupakan aplikasi router simulator, yaitu simulasi yang hanya khusus untuk router saja. Tools yang ada di dalam aplikasi ini yang pasti adalah router, yang mana router tersebut dalam berbagai series, mulai dari series 800, 1000, 1600, 1700, 2500, 2600, 3600, 4500. Sebenarnya banyak sih, cuman ini yang direkomendasikan oleh kita. Selanjutnya ini yang terakhir adalah aplikasi software dalam bidang website yang akan dijelaskan oleh Kakak Dodi. Untuk selanjutnya teman-teman, yaitu aplikasi software dalam bidang website. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Web atau www di internet. Alasan seseorang mengunjungi website adalah karena konten yang tersedia di website tersebut. Contoh website adalah google.com dan facebook.com. Untuk jenis-jenisnya website berdasarkan buku CMM, website interaktif, MCMS, Joomla atau CMS. Jenis website dibagi berdasarkan sifat atau teknologinya, tujuan, dan bahasa pemrogramannya. Web berdasarkan teknologinya terbagi menjadi dua, yaitu web statis dan web dinamis. Persamaan antara web statis dan web dinamis yaitu keduanya merupakan suatu website yang menampilkan halaman yang ditampilkan di internet yang membuat informasi tertentu atau khusus. Salah satu platform software pembuat website yaitu WordPress. Perangkat lunak satu ini mudah digunakan tanpa harus menguasai pemrograman. Hanya dengan klik instalasi, memasukkan nama dan deskripsi website serta memilih template, website tersebut sudah jadi dan dapat digunakan juga bisa diakses melalui internet.
Berikut beberapa contoh website yang dapat dibuat dengan WordPress, yakni blog, website, toko online, website portofolio, dan lain-lain. Selain karena banyaknya kemudahan penggunaannya yang ramah bagi pemula, namun ada juga kelemahan dari platform satu ini. Salah satunya yakni keamanannya yang rendah menjadikannya rentan terhadap peretasan. Oleh karena itu, amankan website dengan menginstal plugin keamanan. Sekian dari saya. Nah, itu tadi ada beberapa contoh dan sedikit penjelasan dari saya dan teman-teman saya terkait beberapa software di bidang masing-masing, yakni pendidikan, perkantoran, website, networking, dan juga jaringan. Pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan jika pada zaman seperti sekarang penggunaan komputer sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi kita semua ya. Hampir setiap orang juga pasti menggunakan komputer setiap harinya. Dengan adanya perangkat komputer ini sangat membantu kita semua dalam mempermudah mengerjakan segala sesuatu baik dalam urusan bisnis maupun pendidikan. Perangkat lunak atau software memiliki arti sebagai media yang dapat menjembatani setiap penggunanya dan dengan perangkat keras atau hardware. Karena perangkat keras itu sendiri tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya perangkat lunak. Dengan dibantu adanya software, komputer mampu menjalankan suatu perintah atau instruksi yang mempermudah penggunanya. Jadi di zaman yang sekarang ini memang baiknya kita harus mengerti atau bisa dibilang sering-sering update informasi tentang teknologi, karena zaman yang semakin maju dan ketika kita ketinggalan sedikit aja mungkin di suatu perkumpulan atau organisasi ketika ada yang membahas teknologi terbaru, kita akan ketinggalan. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton video ini. Di video kali ini, pembuatan video kali ini saya dan teman-teman saya dibantu oleh aplikasi Camtasia. Boleh ditunjukkan ke aplikasinya? Ini adalah contoh dari aplikasi layar gambar dari aplikasi ini. Tools-tools yang ada. Aplikasi ini sendiri adalah rangkaian perangkat lunak yang dibuat dan diterbitkan oleh TEDxMeet untuk membuat atau merekam video tutorial dan presentasi melalui screen record. Jadi dia bisa merekam multimedia lainnya dalam waktu yang sama atau ditambahkan secara terpisah. Jadi memang baiknya sering digunakan untuk pengajar, untuk membuat presentasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing kami, Bapak Muhammad Faktur Rahman, Eskom MM. Dan video ini disupport oleh aplikasi Camtasia yang tadi sudah sedikit saya jelaskan. Aplikasi yang berguna untuk merekam layar di PC maupun laptop. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan dari saya dan teman-teman saya tadi sedikit bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, like and comment. And di subscribe. Dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu semua informasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.